Ustadz, saya mau tanya, ada seorang ibu-ibu yang menyebarkan aib atau memviralkan aib orang di medsos karena merasa terzolimi oleh orang tersebut. Namun ketika diberi nasihat secara jabri, malah beliau balik marah ke kita dengan menjawab, saya bukan anak kemarin sore. Dan akhirnya beliau memblokir ana. Mohon masukannya Ustadz. Syukran. Ya, alhamdulillah. Ya, itulah kehidupan di masyarakat ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa dalam pertanyaan itu ibu ini merasa dizalimi, akhirnya kemudian dia pun bersikap dengan cara menyebarkan aib orang yang mendoliminya. Bagaimana pandangan Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebenarnya, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Jadi balasan keburukan itu adalah memberikan keburukan yang sama. Balasan kejahatan itu adalah berbuat kejahatan yang sama kepada orang yang berbuat jahat. Akan tapi lanjut ayatnya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Tapi barang siapa yang memaafkan kemudian mau berdamai, maka pahalanya diserahkan kepada Allah karena Allah tidak suka dengan orang zalim. Maka kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti ada dua cara membalasnya. Pertama, cara memaafkan, dan ini yang terbaik. Maafkan orang yang kemudian berbuat jahat kepada kita. Kalau bisa, maafkan saja. Karena memaafkan itu lebih melapangkan dada kita. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini tidak mungkin tidak, pasti ada saja orang yang akan menyakiti kita. Baik dengan badan ataupun dengan lisan. Sehebat apapun Anda bersembunyi, pasti ada saja akan bicarakan Anda. Ya, begitulah tabiat manusia. Anda tidak mau keluar rumah, orang akan bicara. Mungkin orang itu sombong. Atau mungkin jangan-jangan dia punya paham sesat gitu ya. Anda keluar, Anda bergaul terlalu berlebihan pun, orang akan bicara dengan Anda. Orang itu tidak mungkin membungkam lisan manusia. Ya, pasti akan bicara manusia itu. Maka yang paling utama adalah maafkan. Dan itu lebih melapangkan dada. Yang kedua, kalaupun harus kemudian membalas kejahatannya, maka teks Al-Quran mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Maka balasan keburukan orang kepada kita itu dengan balasan keburukan yang sama. Ya. Jadi kalau kita ini dizalimi orang, kemudian kita mau membalas, maka sebatas kezaliman dia kepada kita. Jangan pula kemudian melebihi daripada kezaliman dia kepada kita. Sebab kalau seandainya kita balas kezaliman dengan kezaliman yang lebih, berarti kita termasuk orang zalim. Dan ingat, Allah mengatakan la yuhibbul zalimin. Allah tidak akan mencintai orang yang zalim. Wallahu a'lam. Tetapi yang ingin saya nasihatkan bagi Anda yang kemudian ingin menasihati saudaranya, yaitu kewajiban Anda memberikan nasihat. Tetapi ketika hendak memberikan nasihat itu harus tahu orang yang kita nasihati seperti apa. Karena nasihat itu terkadang baik, tapi tidak dianggap baik ketika tidak tepat cara bicara, ketika untayan-untayan kata kita mungkin kurang tepat, atau kurang tepat di waktu, waktunya kurang tepat, atau caranya kurang tepat. Ya, itu diperhatikan. Ya, karena bagaimanapun niat baik itu belum tentu kemudian kita bisa berlaku benar kepada orang lain. Maka perhatikan seperti itu. Kemudian juga harus ada niat yang tulus. Menasihati orang itu memang niatnya tulus, betul-betul niat. Ya, bukan karena masalah dunia atau masalah apa-apa, tidak. Ya. Jadi kalau Anda menasihati sudah benar. Kalau ada orang yang menyebabkan aib orang lain, kemudian Anda menasihati, ya begitulah Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Maka barang siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangan. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka lihat, kalau Anda bisa merubah dengan tangan, lakukan dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Tapi kalau dengan lisan akan terjadi madarat yang lebih besar, maka cukup kita doakan. Sekarang sudah terlanjur, Anda sudah diblokir. Maka sebaiknya yang Anda sarankan kepada Anda, mintalah maaf.
Ya, jangan sampai kemudian memutuskan tali silaturahim. Datang kepada dia, minta maaf, dan saya tidak akan mencampuri urusan Anda gitu kan. Sambil pelan-pelan nasihati dia. Jangan kemudian ketika dia memblokir Anda, kemudian Anda, ya sudahlah kalau begitu. Ya itu yang setan yang menang di situ, karena memang setan itu tugasnya adalah at-tahris bainakum. Bagaimana caranya supaya kalian bermusuhan. Maka saya nasihati, datang kepada orang itu, minta maaf. Ya, minta maaf bagaimana caranya, atau berikan hadiah, atau gimana caranya supaya hubungan Anda dengan kawan Anda itu kembali normal. Dan ingat, ukhuwah Islamiyah itu penting. Saya akan contohkan. Ada sebuah kisah dari Abdullah Ar-Razi. Abdullah Ar-Razi, ya, dengan kawannya. Jadi Abdullah Ar-Razi ini melakukan safar dengan kawannya. Dua-duanya ulama. Ketika itu Abdullah Ar-Razi mengatakan, siapa di antara kita yang akan jadi amir selama perjalanan kita safar ini? Kata kawannya, Anda saja. Kata Abdullah Ar-Razi, tidak. Yang pantas menjadi amir itu Anda. Maksudnya menjadi pemimpin safar Anda. Dan itu sunnah, kalau safar harus ada pemimpin. Ya. Ketika kemudian maksa Abdullah Ar-Razi bahwa kawan yang jadi amir dalam dalam safar, kata kawannya, ingat, sebelum kita jalan kita harus ada syarat dulu. Bukankah seorang amir itu as-sam'u wa ta'ah? Kata-katanya harus didengar dan kata-katanya harus ditaati. Kata Abdullah Ar-Razi, setuju. Ketika hendak safar, kata kawannya, barang-barangmu saya yang ambil. Saya yang bawa. Kata Abdullah Ar-Razi, oh tidak bisa. Kamu pemimpin, tidak boleh bawa barang. Kata kawannya, wahai Abdullah, ingat tadi syarat kita, bahwa pemimpin harus ditaati dan didengar. Oh iya. Akhirnya kemudian yang bawa barangnya adalah amirnya. Safarlah dua orang ini. Ketika di jalan istirahat, keduanya hendak memasak untuk makan gitu ya. Tiba-tiba ketika hendak memasak, kata Abdullah Ar-Razi, biar saya yang masak. Kata amirnya, jangan. Ya, biar saya yang masak. Kemudian kata Abdullah Ar-Razi, tidak. Amir itu harus memimpin saja. Biar kami yang masak. Tapi kawannya mengatakan, ingat, syarat kita di awal, bahwa seorang pemimpin as-sam'u wa ta'ah harus didengar, ditaati. Terpaksalah Abdullah Ar-Razi ini duduk menunggu masakan itu matang gitu. Kemudian melanjutkan perjalanan, datang hujan. Ya. Kata Abdullah Ar-Razi, dia mengambilkan daun, mungkin bahasa kita payung gitu kan, hendak dipayungi. Kata Amir, saya memayungi kamu. Kata Abdullah Ar-Razi, oh jangan. Kata Amir, ingat, syarat seorang Amir ini as-sam'u wa ta'ah. Di kebaikannya diambil oleh Amir semua gitu ya. Kata Abdullah Ar-Razi, laitani ahmutul yaum. Kalau begitu saya lebih baik mati. Sebab apa? Kebaikannya diambil dia semuanya. Tapi begitulah namanya al-ukhuwah fillah namanya. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung silaturahim, minta maaf, berikan hadiah, ucapkan salam, insyaallah mudah-mudahan hubungan kalian kembali normal. Wallahu a'lam.